Viral Wakil Bupati Garut Putri Karlina marah dan amuk ormas yang geledah warung makan. Memperhatikan dengan ribuan pesantren silahkan, kami tidak mengganggu bahkan kami senjata. Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut ini apa? Garut kota berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya tuh gimana manifestasi itu? Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Usai viral di media sosial bagaimana kelompok ormas yang mengatasnamakan aliansi Islam melakukan suatu kekerasan, bagaimana mereka menutup paksa warung makan dan melakukan kekerasan terhadap para pengunjung yang ada di sana. Setelah ini viral di media sosial, akhirnya seorang wakil Bupati Garut marah dan memberikan pesan-pesan yang mengejutkan, sehingga apa yang terjadi saudara, mereka pun dipanggil. Dan seperti apa video selengkapnya, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Gue membahas soal agama gue sendiri ya, agama Islam atau Muslim. Gue lihat-lihat ya di video, kebanyakan orang Islam itu nggak pernah dihargai di luar negeri. Kebanyakan tidak dihargai sama sekali agama Muslim di luar negeri itu. Apalagi di India, masjidnya sampai dirusak, orang Muslimnya sampai disiram pakai air, terus dihina, dicaci, dimaki. Itu sebenarnya bukan kesalahan dari agama lain, itu kesalahan dari agama kita sendiri, agama Islam. Karena agama Islam itu jarang ada yang bisa toleransi terhadap agama lain. Seperti di Indonesia ya, gua lihat ustadz-ustadz ini jarang banget bisa toleransi terhadap agama lain. Seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu tidak ada toleransi sama sekali. Jadi wajar mereka melakukan hal yang sama terhadap agama kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali menyalahkan agama lain karena tidak bisa toleransi terhadap agama kita. Justru kesalahan itu dari kita sendiri, makanya kita dibalas sama agama lain. Jadi tolong ya, yang beragama Muslim bisa saling toleransi terhadap agama lain. Nah, di video yang tadi ada dua hal yang pengen gue pertegas di situ. Tentang beberapa ustadz dan tentang agama Islam yang gue salah ngomong di situ. Gue ngomong ustadz-ustadz ini tidak bisa bertoleransi terhadap umat beragama. Yang gue mau jelasin beberapa ustadz yang gue maksud. Terus di situ tentang agama Islam, kesalahan dari agama kita sendiri. Agama itu nggak pernah salah. Yang salah pengikut dari agama itu sendiri. Karena beberapa pengikut dari agama itu sendiri selalu menjadi provokator dan selalu menjadi orang yang suka memecah belah antar umat beragama. Itu yang gua maksud di video gua yang tadi. Apa yang disampaikan sama mas-mas ini benar. Jadi ya dia menyampaikan dari tanggapannya sendiri sebagai orang yang beragama Islam juga. Dia mengakui bahwa ada memang oknum-oknum tertentu seperti ustadz-ustadz pun dan juga yang menjadi pengikut di agama tertentu, walaupun ya tidak, bukan agamanya yang salah, sekali lagi bukan agamanya juga. Saya meyakini akan hal itu. Orang Kristen pun ada juga yang hidupnya juga nggak jelas. Tapi ya apa yang dia sudah ungkapkan dan itulah fakta yang terjadi. Coba lihat, kita nonton tentang wakil Bupati Garut yang marah-marah ini ya. Kita tonton dulu videonya. Viral Wakil Bupati Garut Putri Karlina marah dan amuk ormas yang geledah warung makan saat puasa. Putri Karlina Wakil Bupati Garut, ia menjadi sorotan gegara mengamuk ormas yang geledah warung makan saat puasa. Diketahui Putri Karlina merupakan lulusan dokter gigi. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menemui ormas dan Satpol PP terkait video viral yang memperlihatkan aksi sekelompok aliansi umat Islam yang membubarkan secara kasar terhadap warga yang kedapatan makan di tengah puasa. Seperti yang diberitakan, sebuah ormas aliansi umat Islam di Garut menggeledah sebuah warung makan yang masih tetap buka saat puasa. Dalam video yang diunggah akun TikTok Gagal Sarjana, seorang pria anggota ormas tampak memarahi pembeli di warung lantaran tidak berpuasa. Sontak pria anggota ormas tersebut sengaja menumpahkan minuman di depan pembeli. Aksi tersebut menimbulkan kegaduhan termasuk Wakil Bupati Garut. Dalam pertemuan ini Putri Karlina menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak tepat dilakukan karena berdampak kota Garut dicap sebagai kota yang tidak ramah. Mungkin di lain waktu bisa bicara ke rekan-rekannya. Karena cara mainnya nggak begini, Satpol PP juga gak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional. Ya tadi video yang ini itu hanya narasi yang dibuat sama orang yang membuat berita ini ya, dia yang membuat video ini. Sekarang kita dengarkan langsung video dari Ibu Karlina Putri ini. Putri Karlina. Kami dari aliansi langsung bisa bertatap muka khususnya dengan Pak Bupati, dengan Ibu Wakil Bupati. Dari kami, jangan mancing kami selaku umat Islam di Garut bereaksi. Mancing.
Kalau dengan yang non-muslim, alhamdulillah di aliansi udah bertemu dengan HBB, terus PBB, udah ketemu, udah tidak masalah dengan yang non-muslim. Tapi masalahnya dengan muslim itu sendiri. Kalau warung buka, warung tutup, orang-orang makan itu bebas kami. Cuman highlightnya hari ini benar-benar terasa. Yang mana ujungnya adalah membuat citra Kabupaten Garut menjadi buruk. Apakah sudah connect ke situ atau belum? Maaf, sudah connect ke situ. Kalau misalnya dengan tindakan anarkis, citra Garut turun, ke depannya gimana? Terus saya tadi tidak setuju, sangat tidak setuju dengan kata jangan sampai membuat kami bereaksi. Pak, kalau saya mau, saya bisa saya bisa mau orang itu. Tapi apakah itu citra wakil bupati yang bagus? Saya harus punya komunikasi yang bijak dan tidak melukai siapapun, semarah apapun saya. Saya marah loh Pak, sebenarnya kejadian ini. Saya bingung, kamu sih senyum-senyum. Kalau Bapak ngamuk, ini salah, terus Bapak beserta rekan-rekan kamu, ya tujuannya berarti ormas itu untuk membuat hal-hal yang destruktif dong, bukannya untuk membangun. Kalau kayak gitu mending bubarin Pak. Kalau punya niat jelek mah, kalau justru dipakai untuk menyalahgunakan, kalau justru dipakai untuk membenarkan aksi-aksi yang tidak benar, buat apa berdiri? Harusnya paham kenapa kami sangat memperhatikan. Dengan ribuan pesantren silahkan, kami tidak mengganggu, bahkan kami sejahterakan. Tapi berikan bentuk paling positif dari keberadaan pesantren di Garut ini apa? Garut kota berakhlak, Garut penuh iman. Pengamalannya itu gimana? Manifestasi itu gimana? Bukan dengan karena di Garut banyak pesantren jadi banyak anak jago, berlandaskan agama. Gak gitu cara mainnya. Berikan citra yang baik, semakin banyak pesantren di Garut semakin terdidik kita. Cara-cara yang kreatif, kolaborasikan dengan anak muda, jadi teladan yang baik. Saya mau minta maaf pada Pak Bupati kalau saya melebihi perannya, tapi saya bakal pulang dengan penuh penyesalan kalau itu tidak tersampaikan. Jadi saya mohon ketika hari ini harusnya ditindak tegas seperti ini. Jangan justru oke, saya apresiasi Bapak menemukan obat-obatan, apresiasi besar saya. Di lain waktu Bapak menemukan mafia, alhamdulillah. Tapi di hari ini kesalahan Bapak fatal. Kalau ada 10 orang dijajari yang ngerti agama suruh menilai, caranya salah. Jadi yang saya harapkan adalah mulai ditanamkan pemahaman ke diri bahwa kita ini punya fungsi kontrol sosial betul. Bapak sebagai ormas social controlling untuk mereka-mereka yang memang secara sosial perlu dibina. Gak bikin perubahan untuk Garut, ngapain saya di sini? Ya teman-teman, di bagian terakhir ini kalian bisa pause aja ya yang bagian komentar dari ibu ini, ibu wakil bupati ini yang menjadi konser. Kalian bisa nanti kalian baca semua. Tapi intinya dia memberikan memberikan pendapatnya bahwa memang yang dilakukan sama mereka itu justru merusak citra Garut di tengah upaya untuk membangun daerah yang harusnya kondusif gitu. Ya, apa yang dilakukan sama beliau ini sangat bagus menurut saya. Ya memang jangan sampai hanya gara-gara ormas, gara-gara oknum tertentu itu juga merusak citra daerah atau tempat di mana mereka berada. Seharusnya mungkin mereka membangun suatu relasi yang bagus dengan orang lain, tapi justru gara-gara ini ya di mata orang lain, di mata satu Indonesia yang melihat VT ini, yang melihat video-video mereka, ya memandang bahwa mereka nggak bagus dan mencap satu daerah tersebut nggak toleransi lah, kurang baik lah, dan seterusnya. Oke, kita coba next. Ini ada nonis. Mereka beragama Katolik tapi mereka juga ikut puasa. Kita tonton video mereka. Ibunya kayak ibu-ibu pengajian. Akeh sing ngomong koyo ngono sih. Aurane koyo Bu Haji sing wis umroh 5 kali yo. Untung gak katut dijak syuting ambek Mama Dede mewakili ukti-ukti jojoran. Santriwati dan ustazahnya sedang ngabuburit. Emang aurane kene koyo pemilik yayasan pondok pesantren yo. Yo doakan erek suatu hari engko isok kunjungan antar umat beragama nang pondok pesantren, tak gono gorengan sing wakeh. Nonis penyamarannya melebihi hantu rimba. Awas, ojo terkecoh ambek penyamarane kene yo. Lengah sekali kene borong takjil, lengah 2 kali kene sing dodolan takjil, lengah 3 kali kene buka food court isine takjil. Sing poso sopo, sing takjilan sopo?
Sebenarnya kami yang Katolik juga sedang dalam masa puasa dan patang selama 40 hari sebelum Paskah. Makanya tahun ini seru guys karena puasanya kini barengan. Tapi kini tetap memeriahkan Ramadan dengan cara memborong takjil supaya dagangannya laris, penjualnya happy, cepat mulai. Biasanya kalau nonis pakai hijab berarti imannya kurang kuat. Sebenarnya umat Katolik di Timur Tengah itu ada yang pakai kerudung menyerupai hijab guys. Dan kami percaya keimanan itu nggak ditentuin sama atribut atau aksesoris, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Wena. Salah satunya dengan war takjil ini, aku percaya kita umat beragama akan lebih toleran. Jadi salam toleransi guys. Yuk, kene borong es kopi armane. Memang aneh-aneh juga menurut saya pendapat orangnya, apalagi soal hijab lah. Ya memang kan di sana, hanya di Indonesia ini kan yang seolah-olah yang dianggap bahwanya orang Islam harus pakai jilbab. Dan juga soal ibu ini tadi ya. Mirip juga sih, maksudnya kalau dia pakai jilbab ya kayak ibu-ibu lagi pengajian. Oke, kita next lagi. Anu C, sampai login nang Islam. Login. Mbok kira bahasa Arab iku gampang. Aku yo motivasiku belajar bahasa Arab iku ben aku iso dolan nang Ampel, terus mangan nasi kebuli, kurma Arab, kebab Turki ambek roti Maryam dengan harga sing murah. Soale ngenyang nggae bahasa Arab. Mukamu wis Islamable, C. Maksudmu mukaku glowing ngono ta, kaya wong-wong sing sering wudu ya? Apa kaya ukti-ukti sing senengane cangkruk nang Danau Unesa? Sing senengane jajan ceker pedes sampe kerang ijo, terus ngombeni jas jus jeruk? Bikin konten baca syahadat, Kak. Mohon maaf iki yo, iki padha kaya aku ngongkon awakmu gawe konten baptis ngono. Beda agama iku gak jadi masalah, Rek. Sing penting kene iku toleransi, anjay. Makanya aku turut meramaikan Ramadan dengan borong takjil. Coba komen Rek, takjil daerah ndi yo sing enak? Please aja borong takjil yo, aku wis nahan luwe ambek ngelak sedinoan, please aja diborong. Ya salah dhewe takjil kok enak-enak. Wis ngono akeh jajan sing angel digolek. Rujak gobet iku karo dawet rumput laut. Beuh, wangel iku dicari. Iku sing garai takjil Ramadan iku istimewa, Rek. Lek nggae kerudung Cinoe langsung ilang. Kok iso kerudung menghilangkan suku iku lho? Sing iso nggarai Cinoku ilang, iku adalah mas-mas Jawa sing manis, sopan, soft spoken, kalem. Rasane iku pengen jadi wong Jawa aku terus belajar tari remo. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kiranya lewat apa yang terjadi, ini menjadi pelajaran penting bagi yang lain, agar jangan melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Ini adalah perbuatan yang tidak membangun, perbuatan yang bahkan merusak kota di mana mereka tinggal. Yang tadinya nama kota mereka harum dan dibangga-banggakan menjadi kotor gara-gara oknum-oknum ini. Saudara, apapun yang mereka lakukan, mungkin mereka berpikir adalah untuk demi kebaikan, tetapi cara yang mereka lakukan itu adalah salah. Dan kita melihat bagaimana seorang wakil bupati marah dan tegas berkata-kata tentang kesalahan yang mereka lakukan, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Dan saudara-saudara, apa yang mereka lakukan apalagi mengatasnamakan agama. Dan kerap kali memang di negara kita ini sering sekali mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dengan mengatasnamakan agama. Bukan hanya itu saja. Bagaimana di negeri ini sering sekali ya gereja-gereja orang Kristen yang menjadi korban. Bagaimana gereja-gereja mereka ditutup dan orang-orang Kristen dilarang berdoa. Dan itu sudah sering terjadi. Bagaimana ya berapa bulan yang lalu kita mendengar kejadian bagaimana seorang RT sendiri ya melarang orang Kristen mengadakan yang namanya doa rosaria di rumahnya, dan itu sangat viral sekali. Dan gereja GPDI juga ya di dalam negeri Indonesia ini ya bagaimana mereka dilarang melakukan ibadah Natal sehingga mereka ibadah di lapangan terbuka. Banyak lagi kalau kita hitung-hitung. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah dengan mengatasnamakan agama. Ya. Dan saya rasa ya yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kita hanya bisa berharap di negara Republik Indonesia ini ya pemerintah tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan kekerasan, oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini, agar tidak ada lagi orang-orang yang berani mengatasnamakan agama untuk kepentingannya, dan itu merusak negara ataupun merusak kota di mana mereka berada. Itu harapan dan doa-doa kita. Ya, saudara-saudara. Saya rasa
Mungkin sampai di sini saja. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi informasi penting dan video ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.